Selamat siang, salam seger waras. Aku akan melanjutkan cerita tentang Mahabharata. Ada dua saudara, Pandawa dan Kurawa. Aku akan mengadopsi Pandawa. Ada tokoh 5 Pandawa yang kemudian ini yang agak dekat dengan ajaran Jawa. Aku mengadopsi pemahaman tentang tokoh Bima. Nah, tokoh Bima ini tokoh-tokoh yang esoterisme. Dia mengadopsi ajaran Tantra Bhairawa sehingga banyak relip-relip sandi di Rara Mojopahit itu hampir semua relip Bima menjadi ikonnya ajaran Jawa. Nah, kemudian aku akan bercerita tentang kosmologi literasi Nawaruci atau Dewa Ruci, cerita Dewa Ruci. Nah, cerita Dewa Ruci ini ada 2 item di mana sebelum Mahabharata atau Brontoyuda, Bima itu berguru kepada Resi Durna. Ada 2 opsi pada waktu itu Durna untuk memerintah kepada Bima, karena di sisi lain Bima itu orang yang esoteris, artinya ngilmu itu kalau kanti laku selalu ucapan sang guru itu dituruti dan dilaksanakan, tidak pernah protes. Kemudian ada 2 opsi pada waktu itu. Opsi yang pertama, Resi Durna menyuruh Bima pergi ke Gunung Reksamuka. Di situ dia mengatakan di situ Anda harus mencari yang namanya susuh angin, sarangnya angin. Apa yang terjadi? Bima berangkat ke Gunung Reksamuka tadi. Kemudian Gunung Reksamuka itu diobrak-abrik oleh Bima karena dia mencari sarang angin tadi. Kemudian ternyata di situ ada 2 entitas kekuatan atau penunggu atau limbau reksa Gunung Reksamuka tadi yang bernama Kalantaka dan Kalanjaya. Terjadi perdebatan karena Bima merasa merusak rumahnya. Kemudian terjadilah pertempuran antara Bima dengan Kalantaka dan Kalanjaya. Dan anehnya Bima berhasil membunuh raksasa yang bernama Kalantaka dan Kalanjaya. Ternyata Kalantaka dan Kalanjaya ini adalah rekarnasi dari Betara Indra dan Betara Bayu. Arti filosofinya, perginya Bima ke Reksamuka itu penutup wajah kalau bahasa Indonesia. Dia mampu mengendalikan yang namanya Panca Indera dan mampu mengendalikan Bayu. Artinya dia belajar mengenal Bayu. Bayu itu prana atau semedi, artinya dia mampu mengendalikan panca inderanya dan mendapatkan pengetahuan tentang yoga, semedi, dan meditasi. Nah, kemudian opsi yang kedua, oleh Resi Durna suruh mencari lagi Tirta Amerta, air yang abadi itu masuk ke laut Samudra Jolonidi. Akhirnya Bima yang kedua ini juga berangkat. Sebelum masuk ke pantai, dia nyebur di permukaan pantai. Di situ sudah dihadang seekor naga raksasa. Nah, naga raksasa itu namanya Semburnawa. Nah, di situ juga terjadi pertikaian. Akhirnya terjadi pertempuran antara Bima dengan naga Semburnawa ini, naga yang punya kekuatan 9 energi ini. Akhirnya juga terbunuh. Disinilah Bima sudah menguasai yang namanya 9 energi yang ada tubuhnya, atau menguasai babahan Hawa Songo kata orang Jawa. Nah, kemudian endingnya Bima setelah mampu menguasai 9 babahan Hawa Songo yang dalam tubuhnya, yang menjadi musuh dalam setiap hidupnya manusia, karena itu sifatnya nafsu semua. Akhirnya dia masuk ke samudra atau Jolonidi, dasar dari samudra. Anehnya di dasar samudra ini dia bertemu dengan Dewa Ruci, fotokopi dia, wajahnya yang persis cuma kecil sekali. Di situ terjadi perdebatan tentang ajaran Jawa, perdebatan tentang kosmologi, teologi, ilmu ketuhanan Jawa, di mana Bima selalu bertanya kepada Dewa Ruci, apakah esensi hidup yang saya lakukan ini sudah benar? Ternyata dia mengatakan proses Anda untuk mencari susuh angin dan Tirta Amerta itu sudah benar. Artinya kamu mencari kekuatan Tuhan yang ada dalam dirimu. Nah, pemahaman ini dalam ajaran Jawa dikatakan curigo manjing waronggo. Artinya Bima adalah orang yang mampu mengadopsi kekuatan Tuhan
dan mengaplikasikan hidupnya, dan dia sudah kekuatan yang mancing dalam tubuhnya itu sudah tidak ada pemikiran tentang no dualisme antara hitam dan putih dan negatif dan positif, sehingga Bima punya anugerah menggunakan pakaian poleng atau kain kotak hitam dan putih. Artinya Bima sudah bisa mengendalikan antara hitam dan putih dan tidak menjas antara hitam dan putih, non dualisme, curigo manjing warongko. Dari keberhasilan Bima menemukan tirta merta dan sarang burung yang etis, adalah kekuatan Tuhan itu sendiri. Akhirnya Bima endingnya setelah Mahabharata selesai kan mampu menjadi seorang maharsi di Saptawarga. Dia Saptawarga di Argotilso menjadi seorang resi atau pendeta yang bernama Werkudara. Nah, proses-proses pencarian jati diri dalam pemahaman Jawa ini, ilmu iku kalakonan kanthi laku, ajaran Bima ini juga diadopsi oleh sesisi jenengan dengan manunggaling kawula lan Gusti, antara sira karo ingsun, antara Atman dengan Brahman, antara matahari dengan sinarnya, antara geni dan uripe. Lah, ajaran-ajaran teologi ini memang teologi yang sangat esoteris. Artinya orang Jawa terinspirasi dari cerita Bima ini, sehingga banyak regenerasi leluhur Jawa yang mendengarkan cerita Dewa Ruci dan Nawaruci ini terinspirasi untuk ngelakoni praktek-praktek spiritualis. Karena ini ajaran Bima ini ajaran yang esoteris, bisa dikatakan ajaran tantranya Jawa. Oleh karena itu, apapun bentuknya, kalau Anda belum memahami tentang ajarannya Tantra Bhairawa yang diadopsi oleh Bima itu, jangan sekali-sekali menyalahkan atau menjas apapun, karena ajaran esoteris Bima itu memang tidak ada manuskrip, hanya perintah seorang guru maharsi langsung dilanjutkan. Dari proses melanjutkan praktek hidup, ngelakoni topol bortol, lalono brutol dan tarak barato, dia menemukan esensi jati diri kekuatan Tuhan yang ada dalam dirinya. Artinya selama manusia tidak bisa mengendalikan 9 lubang dalam tubuhmu dan mengendalikan panca inderamu, Anda tidak ketemu yang namanya Tuhan. Karena alat yang diberikan Tuhan itu simbol semua kekuatan hitam dan putih. Artinya 9 lubang ini simbol nafsu semua. Kalau Anda bisa mengendalikan dan mengendalikan panca indera ini, ketemulah entitas kekuatan Tuhan itu sendiri. Terima kasih pemahaman tentang Bima. Nanti saya lanjutkan tentang cerita Arjuna.